Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya, biar cepet. Cuman Recording ini in saya progress. punya masalah nih, kayaknya video saya kameranya parah banget. Jadi kayaknya mending saya nggak usah kirim kamera lah. Saya screen sharing aja. Baik, selamat malam. Kita akan webinarnya tentang artificial intelligence sebenarnya, machine learning, artificial intelligence, tapi kita akan pakai Orange. Oke, saya kasih lihat dulu makhluknya seperti apa. Oke, kita lihat dulu. Ini sambil ngedownload buku-buku nih saya. Yalah, susah amat sih. Oke, kita masuk ke sini. Jadi tool yang akan kita pakai adalah Orange Data Mining. Orange Data Mining. Kita akan coba praktekkan, tapi sebelum praktekkan kita perlu ini dulu ya. Perlu tahu eh, filosofi atau cara berpikirnya dulu ya. Jadi ini Orange Data Mining kita bisa download sih sebenarnya. Jadi keyword yang dimasukin adalah Orange Data Mining free. Ini free. Bisa diklik download dan kita bisa download, ada yang buat Windows, ada yang buat macOS, ada yang buat Linux. Ini open source, bisa kita buka dan di dalamnya juga ada banyak dataset buat belajar dan sebagainya. Nah, cuman kalau sebelum terlalu jauh, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan tulis di chatting. Karena nih mungkin pada bisa ngelihat di sebelah kanan bawah ada kotak hitam. Itu saya lagi monitoring chatting sih sebenarnya. Oke, jadi chatnya nggak akan keluar ke Zoom ternyata. Jadi saya lagi monitoring chattingnya. Kalau ada Anda pengen nanya silahkan tulis di chatting. Oke, jadi saya sambil ngomong, saya bisa monitoring pertanyaan, saya langsung bisa bereaksi ke pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini softwarenya free, gratis. Kalau datasetnya sudah ada buat belajar dan sebagainya. Cuman kalau kita pengen cari dataset yang lebih lengkap, bisa coba masuk ke Kaggle. Ini lumayan, oke, banget. Ini barangkali yang legend banget buat cari dataset di sini kayaknya nih. Kita klik dataset, banyak banget dataset buat belajar. Kita masukin aja keywordnya apa segala macam. Nanti mungkin bisa belajar, bisa download dataset-dataset yang dibutuhkan. Kalau di Indonesia teorinya kita bisa nyari dataset di data.go.id, tapi ternyata udah parah banget ini makhluk satu ini. Tapi nggak tahu nih sekarang mungkin akan berubah. Kita coba aja ya. Coba aja. Ini data Indonesia dalam satu portal, sebenarnya satu data sih. Misalnya saya akan cari sembarangan ya, misalnya tentang turis. Turis. Alat turis kan keluarnya alat angkut sampah Kota Bontang ya. Padahal saya cari turis sih, parah banget ya. Ya udah, kita klik aja sembarangan, klik aja. Nah, mudah-mudahan bisa di-download ini ya. Oh, oh ada ke sini dia. Coba kita explore, unduh, unduh kan download ya. Ada. Akhirnya bisa di-download sekarang. Oh, tapi ini dari Bontangnya langsung. Oh, ini katalog. Oke, oke. Jadi bisa kayaknya bisa di-download sebagian. Syukur-syukur CSV ya. Ini CSV, coba kita lihat. Kemarin parah banget. Beberapa bulan ini parah. Sekarang, tapi isinya cuma gini doang. Ya udah lumayan lah. Pokoknya ada isinya. Oh, salah. Ininya titik koma rupanya saya soalnya pakainya apa spasi atau apa gitu. Ya udah. Pokoknya ini nampaknya datasetnya sudah mulai bisa di-download. Kemarin-kemarin nggak bisa di-download soalnya nggak ada isinya kemarin-kemarin. Coba kita cari yang lain ya, misalnya apa? Ekonomi. Kok sama lagi keluarnya sih? Jadi ini keywordnya nggak beres nih kayak. Apa di sini kali ya? Relevansi. Kok zooplankton? Ah, tengah arti orang kacau. Ya udah, kondisi seperti ini kalau yang di data.go.id mungkin salah satu yang bagus juga adalah data, nah ini jakarta.go.id. Ini barangkali yang termasuk yang data Jakarta, open data di jakarta.go.id kayaknya termasuk baik buat kita ambilin data-datanya. Misalnya COVID COVID-19. Oke. Nah, ini kalau data yang Jakarta bagus sih. Jadi yang tadi, yang ini, yang data.go.id awalnya dioperasikan oleh KSP, Kantor Staf Presiden. Harusnya datanya bagus. Kemudian waktu itu bagus, waktu dipegang sama staf presiden bagus. Kemudian pindah ke Bapenas,
berapa bulan parah banget. Sekarang udah lumayan bisa ngeliat datanya, tapi di search keyword nggak nyambung nih. Antara keyword sama yang hasilnya nggak nyambung, parah banget. Nah, kalau yang ini kayaknya lebih lebih benar nih. Tadi saya masukin COVID-19, keluarnya rada bagus kayak gini. Coba kita lihat rekap harian segala macam, harusnya kita bisa download sih. Nah, ini CSV. Bisa JSON, bisa CSV segala macam. Jadi kita bisa unduh datanya dan kita bisa mainan dengan data ini. Jadi oke. Jadi kita punya beberapa pilihan. Oh, emailnya datajakarta.com. Oke. Nah, ini datanya oke banget. Ini pakai koma ya. Koma rupanya. Harusnya ini tabnya nggak usah. Separated by koma. Nih, kelihatan ODP, proses pemantauan satu, selesai pemantauan sekian. Nah, ini keren nih. Dari data ini kita bisa mainan macam-macam sih sebenarnya. Yang penting ada tanggalnya juga sih sebenarnya. Ini tanggalnya yang mana tanggal? Yeah. Oh, di atas judulnya tanggal tuh Maret 2020. Oke. Jadi data oke, kita bisa main dengan data ini. Jadi data oke. Nah, sekarang ilmunya sendiri silahkan bisa diambil di salah satu. Ini kebetulan eh, di kampus saya kebetulan wakil rektor di sini, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kita ini kita agak revolusioner sekali sebenarnya. Jadi kuliah yang ada di ITTS kita lepas gratis. Parah. Jadi kuliah kita lagi dalam perjuangan untuk bisa ngelepas gratis karena kita perlu proses bikin apa kuliah-kuliahnya supaya bisa diakses dengan mudah sama semua orang secara online. Jadi ini sebagian dari kuliah-kuliah ini bisa dilihat, bisa diakses gratis dan khusus buat topik hari ini adanya di data engineering. Mana dia data engineering? Coba bentar. Computational thinking, machine learning itu masih dalam nah ini dia. Ada ITTS Open Course Data Engineering. Silahkan diakses data engineering. Anda bisa bikin account free di sini gratis dan bisa login di sini. Dan kebetulan kalau Anda punya akun di sini juga bisa ikut partisipasi. Kebetulan kita ada program kerjasama sama Huawei untuk jadi developer. Ada ITTS Huawei Student Developer Program. Silahkan ikut juga free sih. 5 minggu, 5 kali pertemuan dalam 5 minggu. Gitu. Kalimat yang benar harusnya gitu. Oke, jadi kuliah kita hari ini bisa diakses di sini di ITTS Data Engineering ini. Pada dasarnya kita ada di sebelah kanan nih materi-materinya yang ada kata-kata orange-nya terutama. Orange data mining, contoh data mining, visual programming untuk data processing, terus visualisasi, modeling, evaluate, supervise, text mining, image analysis, network, time series. Cuman mungkin waktunya nggak akan cukup sampai ke time seriesnya mungkin akan susah saya bahas. Cuman yang ada di kuliah ini sebenarnya lebih dari itu, ada tentang R, pakai R juga ada di sini, silahkan dibaca-baca. Pakai Python juga ada di sini, yang lebih advance lagi ada TensorFlow dan ada Keras. Jadi bisa dilihat di sini materi-materinya segala macam. Cuman kalau kita buat pemula banget, saya saranin sih pakai Orange. Karena lebih instinktif banget sih. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chatting ya. Saya sambil monitoring chatting soalnya. Jadi minta maaf kalau ada kotak hitam di sebelah kanan bawah itu monitoring chatting. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat filosofinya ya. Filosofinya. Oke, supaya paling gampang mah ginilah. Kita masuk ke toko-toko online ya. Paling gampang mah. Bukalapak atau apa. Bisa Shopee, bisa Tokopedia sama aja lah. Nggak beda jauh satu sama lain. Oke, kita masuk ke toko-toko online, terus kita bisa lihat ke bawah. Di sini ada fiturnya apa aja, jual token listrik, listrik prabayar, itu dari toko online langsung. Ada cuci gudang, Imlek, bentar lagi Imlek ya. Ada jagoan gaming, apa segala macam, ada flash deal. Nah, ini mulai kelihatan. Tolong dilihat yang ditawarkan ya. Ini elektronik, elektronik. Ini elektronik banyak ya. Perhatiin, hanya sedikit yang kayak ginian, tapi semuanya elektronik semuanya. Jadi iklannya semuanya elektronik nih kelihatan. Sama ini cowok-cowok banget ya. Oke, pertanyaannya.
Pertanyaannya silakan jawabannya ditulis di kolom di chat ya. Pertanyaan sederhana aja sih. Kalau Anda masuk ke toko online, login, setiap masing-masing Anda itu login di toko online. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Silahkan tulis di chat. Nah, langsung semuanya tahu iklannya beda. Itu yang menarik. Oke, oke, semuanya betul ya, ngerti bahwa iklannya beda. Pertanyaan kedua, kita tahu iklannya beda. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana caranya si toko online membedakan iklan tiap orang? Pakai apa dia? Tergantung apa yang dicari, data mining, membaca profil. Oh, saya bikin profil udah gitu dibaca. Oke, cookies. Oke, berdasar pencarian, histori pencarian, dari pencarian nih kayaknya udah kelihatan mengerucut ke pencarian. Bener banget sih emang itu. Jadi kita udah punya insting sih sebenarnya. Jadi interest kan bisa direpresentasikan dalam bentuk pencarian ya. Yang kita cari yang kayak kita tertarik. Jadi kelihatan banget kita semua sebetulnya punya insting. Bagaimana caranya, kenapa iklannya bisa beda setiap orang? Karena ternyata si toko online tadi memantau atau mencatat atau mengarsip atau kata-kata yang lebih parah lagi adalah memata-matai sih sebenarnya. Memata-matai orang yang pakai toko online tadi sih sebenarnya. Kebayang ya, setelah dia mata-matain, kemudian dia melakukan klasifikasi. Oh, ono laki-laki. Oh, ono sukanya elektronik. Oh, ono sukanya cowok banget gitu ya. Dari situ dijual atau dia mengklasifikasikan iklan, kalau ono dikasihnya iklan-iklan yang cowok atau yang elektronik tadi. Kebayang ya, jadi Anda semua udah tahu sih sebenarnya jawabannya. Iklan-iklan tadi dipakai buat apa? Disesuaikan dengan apa yang disukai sama Ono. Proses tadi kalau kita masuk ke dunia startup, proses tadi seringkali disebut user experience lah, kira-kira kayak gitu ya. Customer apa sih? Pokoknya profiling dari customer segala macam. Cuman intinya adalah kita harus tahu si customer sukanya apa dan kita akan memberikan apa yang customer suka. Dan setiap orang akan jadi sangat individual banget. Ono dapatnya yang Ono suka, si A dikasih yang si A suka, B akan dikasih yang B suka. Jadi itu sama benar-benar personalisasi. Masing-masing orang betul-betul dikasih betul-betul yang dia suka secara personal. Gitu ya, beres ya. Jadi kalau kita lihat secara sederhana, proses ini adalah klasifikasi kategorinya. Jadi dia melakukan klasifikasi, Ono sukanya apa, dan ini sebenarnya dijual. Contoh paling sederhana dijualnya mungkin kita bisa ngelihat Facebook lah. Facebook. Oke. Lihat Facebook. Nih saya masuk ke Facebook saya, kelihatan iklannya elektronik lagi. Bajingan loh. Oh ini mah temen Michael. Ini bukan. Kita lihat iklan aja iklan. Ini bukan. Nih iklan elektronik lagi. Ini Raspberry Pi, blockchain, Udemy, itu elektronik semua. Iklannya betul-betul sesuai ini. Nah, ini kebetulan Huawei yang program yang tadi ya. Oke. Oke, terus cari iklan. Ini iklan lagi, elektronik lagi. Jadi, si Facebook melakukan, ini juga sama kan, kejadian sama dengan toko online sih sebenarnya. Facebook melakukan profiling, Ono tuh manusia apa, dari apa yang Ono posting, apa yang Ono tulis, segala macam, kelihatan banget Ono tuh sangat IT banget, elektronik banget, dikasih iklan yang sesuai dengan Ono. Dan mereka juga komunikasi antara, kebetulan Ono pakai Facebook, Ono pakai Bukalapak, ya mereka tahulah akhirnya si Ono sukanya apa, disesuaikan dengan yang Ono suka akhirnya. Beres ya? Kebayang kan? Mudah-mudahan Anda tidak sakit hati karena ini sebenarnya prosesnya proses mata-mata sih sebenarnya. Asli kita dimata-matain sih sebenarnya. Jadi proses ini semua memata-matain. Kalau tidak ada mata-mata kita mereka nggak akan dapat ini semua. Dan kadang-kadang mereka akan bablas dalam proses mata-matanya ya. Akan kebablas. Inti yang paling sederhana gini lah. Mereka kan bisa akses informasi yang kita posting ya. Jadi kayak Facebook segala macam kan bisa akses apa yang kita posting, apa yang kita tulis bisa diakses. Harusnya yang bisa akses hanya
Facebook page aja yang diakses umum. Tapi karena Facebook adalah si orang yang bikin ini kayak ini, saya punya page. Ini saya punya page, Anda bisa add di sini page. Di page itu kan nggak ada batasnya. Kayak di page saya kelihatan yang follow Facebook saya jumlahnya 169.000 orang. Kalau yang Facebook yang normal kan cuma sekitar 5.000, ini ratusan ribu. Harusnya yang informasi yang bisa diakses hanya page doang. Cuman karena Facebook yang megang servernya semua, diakses ke informasi yang dipegang sama semua orang. Kira-kira kayak gitu. Akibatnya dia semakin banyak informasi yang bisa didapat, akhirnya makin presisi, dan itu yang jadi yang namanya big data sih sebenarnya. Karena informasi banyak banget, akhirnya jadi big data. Semakin banyak datanya, semakin presisi lah dia melakukan klasifikasi tadi. Jadi dia betul-betul jadi presisi banget. Ono seperti apa dia tahu sih. Dan ini dilakukan secara bertahun-tahun gitu ya. Ini jangan khawatir. Pertanyaan selanjutnya yang seru adalah, eh saya yakinlah 99,99% dari Anda semua pakai WhatsApp ya. Boleh tahu, coba ditulis yang punya WhatsApp siapa? Coba diketik. Saya. Bagus. Maksudnya perusahaan yang punya WhatsApp siapa? Maksudnya gitu. Saya semua. Perusahaan yang punya WhatsApp siapa? Maksud. Nah, itu betul. Jadi yang punya WhatsApp adalah Facebook juga kan? Nah, itu yang seru. Sekarang saya boleh tahu lah. Sekarang namanya jadi Metaverse ya kalau nggak salah. Oke, semuanya berubah nama jadi Meta ya. Oke lah, tapi itu pada sama Facebook sama aja kan kira-kira ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. eh Apakah WhatsApp itu aman? Itu. Silakan dijawab. Tidak aman. Pada tahu juga WhatsApp tidak aman ya. Tidak aman. Udah gitu lu pakai lagi pada parah. Jadi seru kan? Jadi karena yang punyanya sama, dia juga bisa tahu, oke, ini makhluknya sama, nomor telepon ini dipakai sama Ono yang ada di Facebook juga. Jadi Ono posting apa ya bisa dilihat gitu. Makanya Anda jangan khawatir, cara ngeceknya gampang sih. Cara ngeceknya kalau mau iseng ya, kalau iseng aja, coba bikin grup di WhatsApp aja, terus kita ngomong sesuatu yang belum pernah kita omongin sebelumnya. Misalnya kita ngomongin soal apa ya, jual rumah, real estate dan sebagainya yang kita nggak pernah jarang jarang ngomong gituan ya. Nanti perhatiin iklan yang ada di Facebook, sama aja sih keluarnya kayak gitu persis apa yang diomongin sama di WhatsApp. Jadi ya saling nyambung sih sebenarnya. Jadi artinya apa? Sebetulnya kita dimonitoring, apa yang kita posting, apa yang kita tulis segala macam ya di monitoring, diekstrak sama dia supaya jadi duit sebetulnya. Ujung-ujungnya duit sih sebenarnya. Beres ya? Oke. Dan ini seru nih kalau yang ini, perduitan yang ini ya. Nih saya kasih contoh yang real yang ini aja deh. Kebetulan banget saya waktu itu ketemu sama Mas Ibam. Waktu itu dia jadi vice presidennya, VP-nya Bukalapak untuk urusan-urusan mesin learning seperti ini ya. Sekarang dia udah enggak sih. Tapi waktu dia jadi ini, terus dia cerita. Gini nih, misalnya. Saya misalnya nyari Arduino ya. Arduino. Ini saya sukanya elektronik kan kayak gini. Arduino saya suka. Nah ya, terus saya klik di sini. Klik ya, mau beli misalnya. Saya klik di sini. Oke. Nah, yang seru, kata Ibam cerita ke saya, ini yang seru adalah yang di bawah sini nih. Kalau kita turun ke bawah, ini ada ke bawah lagi. Nah, ini dia. Ada barang terkait. Ini ada barang terkait. Jadi, kalau kita beli makhluk itu, si Bukalapak akan menawarkan, oh orang yang beli itu juga akan beli yang ini. Dengan harapan saya akan ngeklik kan. Kita mikirnya gitu ya. Ini yang Anda lihat di depan hidung ini, barang terkait sama rekomendasi buat kamu, itu semua machine learning. Jadi dia belajar, dia lihat dari catatannya, terus udah gitu dia jadiin tawaran ini. Jadi yang namanya machine learning kayak gini banget sih sebenarnya. Dia mengarsip dari sejarah yang terjadi, terus dia bisa ngasih penawaran, kira-kira kayak gitu. Oke, coba kita lihat lagi mesin learning yang lain, yang lebih ekstrim lagi. Yang kemungkinan Anda bakal pusing. Saya kebetulan juri di Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award itu kita juga nyari kandidat sih sebenarnya.
Jadi setiap tahun kita nyari orang buat dikasih award. Satu Indonesia Award kebetulan award yang diberikan pada anak muda di Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun. Ya, kita anggap anak muda karena saya lebih tua. Ini ada satu Indonesia Award. Oke. Jadi Anda bisa masuk ke websitenya 1-indonesia.com. Kemudian di situ bisa masuk ke, nah ini kayak gini tadi. Nah, di sini salah satu yang menarik adalah yoga. Yoga itu coba kita lihat ke bawah dulu. Oh, ini juri-jurinya ada Pak Emil Salim, Pak Fasli, Bu Puni, ada Bu Nila Muluk nih, bekas menteri semua sih rata-rata. Ada penjahat satu, ada Mas Azul dari Tempo, ada yang cantik banget ini juga. Oke. Nah, ini ada Billy Boon, ada Mas Boy, ada Budiah dan sebagainya. Nah, ini jurinya kira-kira kayak gitu. Nah, yang seru adalah penerima tahun lalu kalau nggak salah, tahun lalu ya, betul tahun lalu 2020. Sorry, klik. Ini 2020. Ini penerimanya adalah ini yang buat saya menarik yang ini. I Gede Merta Yoga Pratama. Dia bikin pelacak ikan berbasis navigasi. Ini sebenarnya kalimat-kalimatnya bingungin orang. Tapi poinnya sebenarnya sederhana banget. Anda bisa masuk ke sini, Play Store. Kita bisa masuk ke Play Store di handphone. Nama aplikasinya adalah Fishgo. Kalau di ojek kan namanya Gojek. Kalau ikan, nelayan, Fishgo namanya. Nah, Fishgo ini kelihatan code Indonesia. Nah, ini dari Indonesia kelihatan banget. Bisa diklik lah contoh-contohnya, nanti di sini ada contoh-contohnya. Oke, tampilannya. Tapi poinnya kira-kira gini. Yoga itu orang Bali, kemudian yang dia bikin aplikasi Fishgo ini yang dipakai oleh nelayan. Bayangkan gini, ini nelayan tradisional ya, nelayan tradisional, dia melaut pakai perahu biasa, pakai mesin diesel ke laut nyari ikan. Emang gampang nyari ikan kan? Kagak. Dia harus tahu posisi ikan ada di mana, yang banyak kan puyeng kepala lu nyari ikan kayak gitu caranya. Jadi dia melaut, jalanin mesinnya, kemudian pakai doa ke laut, mudah-mudahan dapat ikan hari itu. Nah, dengan aplikasinya Yoga tadi, Yoga ngasih tahu ke nelayan, nelayan hari ini ikan tuna ada di sini, ikan lemuru ada di sini, ya, gitu. Aplikasi bisa ngasih tahu loh. Nah, sekarang saya pengen tahu dari Anda-Anda. Coba bisa nggak lu jawab di chatting sekarang? Bagaimana caranya Fishgo tahu ikannya ada di situ? Lewat apa dia taunya? Mampus lu pada sekarang. Silahkan dijawab. Bagaimana caranya Fishgo tahu ikannya ada di situ? Pusing kepala, nggak ada yang bisa jawab kan? Langsung dius. Kumaha ya teh? Nggak bisa jawab, nyerah, 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 nyerah. Sensor. Oke, salah. Ya ada sensornya sih sebenarnya, cuman bukan sensor-sensor nih, seru nih sensornya. Sensornya nggak sensor sederhana sebetulnya, seru. Nggak bisa. Arus laut, betul. Tapi gimana caranya dia tahu arus laut? GPS, salah. Arus laut benar sebenarnya. Citra. Kebiasaan ikan di musim tertentu. Iya, tapi kita agak susah buat nanyain ikan. Ikan musim ini lu ada di mana? Kan susah, ikan gak bisa ngomong. Ah, lu mateng kan udah kayak gitu kan. Nah, gue kasih tahu jawabannya lah. Tapi tadi arus laut betul. Gelembung. Iya, ikan keluarin gelembung ya di laut ya. Terus lu cari gelembung. Susah. Jadi kejadian benernya adalah nah, itu arus laut bener. Jadi kejadian adalah mereka pakai dua parameter yang utama, yaitu arus dan suhu. Suhu laut sama arus laut. Dapat dari mana dua makhluk itu? Kalau si Yoga harus pasang sensor, nggak mungkin. Yoga anak muda biasa, umur di bawah 35, nggak kaya-kaya banget buat bikin aplikasi yang gratisan kayak gini. Kan gila banget. Nah, yang dilakukan sama Yoga adalah dia ngakses data dari NOAA. NOAA itu BMKG lah. National Oceanic and Atmospheric Administration dari Amerika, kalau di Indonesia namanya BMKG. NOAA itu ngeluncurin satelit sih. Nah, ini yang keren. Dia meluncur satelitnya.
Bisa dilihat, ini satelitnya. Jadi satelit cuaca lah kira-kira. Tapi mereka tidak hanya monitoring cuaca, bukan hanya yang di atas permukaan bumi, awan, arus, angin dan sebagainya, tapi dia monitoring juga di yang ada di laut gitu ya. Jadi kita coba cari NOAA sea surface temperature. Ini contohnya arus laut. Sorry, bukan arus, suhu laut. Jadi Yoga bisa akses. NOAA gila. NOAA itu mereka ngelepas datanya free. Dan mereka udah ngumpulin data bertahun-tahun. Akibatnya dari data-data itu bisa tahu dong sekarang bulan apa? Bulan Januari tanggal 20 sekian, 25 Januari kira-kira suhu kayak gimana di Bali. Arus kayak gimana? Coba ini kan sea surface temperature ya. Satu lagi adalah current, arus. Dapat dari NOAA juga ada arusnya nih, arusnya kelihatan. Ini arusnya kayak gini kelihatan. Kelihatan semuanya. Seluruh dunia dapat, bisa di-download itu datanya. Akibat dari dua itu dia bisa nebak. Artinya sama kayak tadi proses yang ada di Bukalapak, toko online segala macam, ada yang proses mata-mata sih sebenarnya. Dan proses mata-mata ini tidak berhenti dari sampai situ aja. Proses mata-mata bisa terjadi juga di pembukuan, accounting, proses mata-mata di semua lini sih sebenarnya. Dan itu dipakai sama pemerintah juga. Jadi pemerintah hari ini juga mulai berpikir ke arah itu gitu ya. Jadi dia dari rencana anggaran segala macam dari yang itu dikumpulin semuanya, kemudian dia melakukan klasifikasi dan melakukan prediksi juga. Coba kita lihat proses yang klasifikasi, prediksi tapi yang berbentuk grafik ya supaya gampang ya. Saya akan masuk ke Google Map, paling gampang mah Google Map lah. Oke, ini Google Map. Saya akan masuk ke traffic. Trafficnya dilihat. Nah ini Google Map trafficnya. Coba kita zoom out biar lebih enak. Oke, ini kondisi traffic sekarang. Kelihatan ini jalan apa ya? Gatot Subroto, Jakarta, macet. Ini yang ke arah airport Tangerang, macet. Ini ke arah Tangerang. Jadi semua jalur ke arah luar Jakarta macet semua nih. Mateng loh. Ini yang ke arah Bogor macet. Ini macet. Sini Outer Ring Road yang ini macet, 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 macet semua. Dan ini kondisi sekarang. Oke, pertanyaannya silakan tulis jawabannya di chatting. Gimana caranya Google bisa tahu jalannya macet? Nah, yuk. Dari mana dia tahu jalannya macet? Kok tahu jalan macet? GPS di Android, HP kita kasih sensor. GPS di Android. Ya, betul sekali. Jadi, tapi ini keren nih. Jawabannya Anda tuh udah bisa langsung bisa nebak bahwa yang ngasih tahu Google adalah handphone yang kita pakai sendiri. Dan itu benar sih. Jadi kenapa bisa sampai seperti itu? Karena Android buatan Google dan waktu kita mengaktifkan HP yang kita pakai, kita masukin nama kita, emailnya kita, sorry. Email kita ke dalam HP itu dan akhirnya nama dan email dan akibatnya Google tahu ini siapa yang pakai HP tadi dan dia mencatat pergerakan si HP tadi kayak gimana dari pergerakan banyak HP kemudian dia melakukan klasifikasi. Oke, ini jalan yang merah macet, yang warna hijau lancar. Oke, yang warna orange agak macet agak lancar. Beres ya. Oke, dan ini datanya presisi banget, hati-hati. Oke, kalau nggak mudah-mudahan anda saya omongin kayak gini nggak sakit hati ya, karena kita dimata-matain sih sebenarnya. Jadi proses yang namanya machine learning, AI segala macam adalah proses mata-mata dan itu berlaku di semua lini sih. Mau urusan traffic, mau urusan apa sama aja sih semua mata-mata semua. Nah, sekarang saya kasih lihat seberapa lama Google sudah memata-matai kita semua. Ya mudah-mudahan nggak sakit hati. Ini masalah privacy dan privacy kita dibabat sih sebenarnya. Tapi biar pada tahu aja sih, gue paling demen kalau udah bagian ini. Ini Google sudah melihat Ono kemana aja di dunia selama beberapa tahun belakangan. Ono muter-muter di Indonesia, Ono ke Jeddah, ke Mekah, Madinah, biar bisa diampunin kesalahannya, emang banyak banget salahnya. Kemudian di Australia, kemudian juga ke Taiwan ya. Ini yang ini Taiwan ya. Ini Hong Kong, ini South Korea, kemudian di sini ada ke Bangkok segala macam, Sri Lanka dan yang paling keren yang ini. Oke, ini Ono lagi berenang sama ikan hiu. Oke, coba ditulis. Bener nggak Ono berenang sama ikan hiu? Betul atau salah? Saudara, silakan tulis di chatting. Ono bohong atau Ono bener?
Salah ya, ya. Tak pada tahu ya si Ono lagi nipu nih. Ini gampang banget sih sebenarnya. Kita kita bohongin aja handphonenya pura-puranya ada di sini. Kan kita saya bikin aplikasi waktu itu sih. Iseng banget bikin aplikasi supaya handphone saya posisinya ada di mana udah gitu handphonenya lapor ke Google dia ada di situ ya. Ketipu lah. Enggak, jadi bukan GPS-nya dipas di tengah laut. Enggak. Ini lagi nipu banget. Oke. Tapi Google memonitoring kita semua sejak tahun kita klik ini tahunnya dari 2009 sampai 2022. Jadi sekitar belasan tahun dimonitor dan kita bisa lihat per hari misalnya ini tanggal 4 Januari saya kemana aja, saya klik. Nah, ini kelihatan saya kemana aja. Oh, ini ada di ini nih, di Sumatera Barat nih. Ini coba saya zoom out dikit ya. Tuh, ini Sumbar nih. Ini Kubu Gadang, Kota Padang Panjang. Ini saya di Sumatera Barat nih ya. Coba kita lihat tanggal yang ini saya di mana nih. Wis, ini ada di Padang Panjang. Coba lihat yang ini saya ada di mana nih. Kelihatan loh. Nih lagi muter-muter di sini. Oke, kelihatan semuanya oh ada di mana jangan khawatir. Anda semua akan terlihat sama Google kemana aja setiap hari kelihatan. Beres ya. Walaupun kita berusaha menutupi nggak bisa. Jadi kita Google jadi tahu juga sih sebenarnya kayak apa sih kafe-kafe yang bagus, tempat yang enak-enak, tahulah dia semua. Beres ya. Itu karena mata-mata. Nah, sekarang saya pengen kasih lihat kemampuan dari ini semua. Jadi ini yang kita lihat adalah proses klasifikasi. Saya pengen ngasih lihat kemampuan Google untuk Google Map dalam hari ini untuk melakukan perdukunan. Melihat ke depan. Apa yang akan terjadi ke depan dan proses ini yang sama yang dilakukan oleh yoga dengan ininya ya, Visco-nya tadi, Makenoa, segala macam sama aja sih sebenarnya. Jadi ini orangnya biar diingat aja. Orangnya pendiam sih asli ini si yoga pendiam banget. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat kemampuan dia untuk melakukan perdukunan. Nah, misalnya kita lihat paling gampang Tangerang, Jakarta. Ini Tangerang ke saya balik Tangerang ke Jakarta paling enak. Soalnya macetnya predictable. Your location. Ya udah your location ini rumah saya sih. Ketahuan ada di situ. Oke. Ini Live Now sekarang malam ini jam 7 malam. Kelihatan dia saraninnya lewat Ancol ya, lewat airport, Ancol dan sebagainya buat masuk ke sini. Dia nggak terlalu nyaranin lewat sini nih. Lewat tapi udah kosong juga sih jam segini. Jam 7.30 udah kosong. Cuman nggak rame lah. Kalau kosong tuh nggak rame. Saya rubah di part at ya. Cuman saya rubahnya ke jam 7 pagi, AM. Ini kan PM nih. Saya rubah ke jam 7 pagi ya. 12, 11, 10, 9, 8, 7.30 pagi. Tapi itu tadi pagi, ini history namanya, bukan ramalan. Kalau ini kan udah sejarah namanya. Oke. Nah, kondisinya jam 7.30 pagi, hari ini dia tetap menyarankan sebenarnya tadi pagi sarannya lewat airport, tapi nggak lewat Ancol. Karena Ancol macet. Sama aja sih sebenarnya. Nggak macet. Ya dia boleh lewat ini. Tapi dia tidak tidak rekomen sama sekali lewat jalur Kebon Jeruk. Karena merah banget. Nah, kita akan lihat kondisi merah ini. Ini perhatiin merahnya dari ujung Tangerang sampai Puri lewat ya. Oh, udah macet gitu ya. Di sini macetnya parah banget. Oke. Tolong lihat macetnya. Saya akan rubah ininya, tanggalnya. Ini kan tanggal 25 hari ini. Saya akan geser ke tanggal 26. Ini saya geser ke tanggal 26. Tolong lihat macetnya ya, pelan. Saya akan geser. Tolong lihat macetnya. Sekarang tanggal 26. Macetnya beda ya. Macetnya beda ya. Macetnya berubah. Belum kejadian. Jam 7.30 tanggal 26 Januari belum kejadian. Dia sudah bisa nebak daerah sini ada yang kosong. Ini macetnya berubah. Coba kita lihat hari ini hari apa sih? Wednesday itu Rebo. Coba kita lihat hari Kamis. Tolong lihat macetnya. Tolong lihat macetnya. Tanggal 27. Oke, berubah banget. Macetnya hari Kamis berubah banget. Coba kita lihat lagi hari Jumat. Oke, berubah lah banget. Hari Sabtu pasti kosong kalau Sabtu, soalnya orang-orang nggak ada yang kerja. Sabtu kosong, kosong. Coba lihat di sinilah. Kosong ya. Coba kita lihat hari Minggu jam 7.30 orang belum ada yang bangun sih sebenarnya. Ya tetap kosong lah.
Ini adalah satu fitur lagi dari yang namanya machine learning, dia bisa prediksi. Tujuannya apa buat machine learning ini semua? Tujuannya sederhana sih, tujuannya duit. Coba kita lihat. Saya akan cari hotel lah paling gampang. Buat ngelihat duit caranya. Hotel. Coba lihat hotel. Yang kelihatan hotel kan? Iya. Yang kelihatan duit semua ini. Ini namanya duit. Jadi yang namanya Google, Facebook, toko-toko online segala macam, ya urusannya PT, duit. Jadi urusannya ini semua sih, karena mereka semua banyaknya kan penyembah berhala ya. Jadi tujuannya kayak gini banget. Beres ya? Sip. Oke, sekarang saya akan masuk ke orange-nya. Sarannya sih kalau bisa akses ke kuliah saya, kuliah online-nya ya. Jadi silakan akses ke kuliah online. Oh no, salah. Iya betul, open course. Oke. Jadi silakan akses di kuliah online ini dan Anda bisa belajar di data engineering kuliahnya. Jadi mana data engineering teh? Ini dia, data engineering ini. Ini kuliahnya silakan diakses di sini. Cuman saya akan coba ngasih kuliah yang langsung ya. Kuliah langsung. Tapi ini akan icip-icip bentuknya. Coba saya akan kasih lihat cara berpikirnya. Oke. Bisa di zoom in nggak? Zoom in, zoom in. Oke. Jadi yang namanya machine learning sebetulnya kita memecahkan persamaan matematik seperti ini sih. AX plus B sama dengan Y. Oke. Ini persamaan matematik yang kita pecahkan. Pertanyaannya, silakan tulis di chatting. Ini persamaan apa nih yang ada di depan ini? Silakan tulis di chatting. Persamaan apakah ini? AX plus B sama dengan Y. Persamaan apakah itu? Regresi, bukan regresi prosesnya. Persamaannya persamaan apa ini? Linear ya betul, Mas Zulham. Ini persamaan linear dan kita tahu semua. Padahal yang namanya dunia itu nggak linear sih sebenarnya. Jadi nanti kalau kita main machine learning segala macam, dia akan berusaha memecahkan persamaan linear yang keren dari yang namanya machine learning, orange dan sebagainya. X dan Y-nya ini tidak harus angka. Bisa tulisan, bisa gambar, bisa apa aja bebas sih sebenarnya. Sekarang saya kasih contoh ya. Misalnya kita punya data X sama dengan 1, Y sama dengan 7. Ini data. Saya masukin X sama dengan 2, Y sama dengan 8, X sama dengan 3, Y sama dengan 9. Ini kalau di dunia machine learning atau artificial intelligence atau deep learning dan sebagainya, proses ini namanya training. Jadi saya kasih training ke persamaannya dan kita pengen dapetin A dan B. Jadi pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa, silahkan tulis di chatting. A-nya berapa, B-nya berapa, dan ini namanya proses regresi. Jadi nyari A dan B itu bisa pakai regresi tadi, gitu ya. Bisa. Tapi nanti algoritmanya banyak sih, tidak harus regresi, bisa macam-macam algoritmanya. A1B6, ya betul. Ini Priyanti. Cewek ini. Cowok kalah lu pada. Rese ini cowok-cowok. A1B6. Tapi nggak tahu ya. Setiap kali saya melakukan seperti ini yang cepat biasanya cewek. Entah kenapa. Jadi cewek itu lebih cemerlang. Mungkin cowok otaknya terlalu kotor kali. Jadi buat kayak gini nggak jelas. Kalau cewek selalu. Ini sering. Tiap kali saya gituin cewek terus yang jawab. Oke. Jadi A dan B. A1B6 ini namanya model. Jadi kita training dulu, kemudian kita dapat model. Oke. Nah, kalau udah dapat model, kita bisa melakukan tadi klasifikasi maupun forecasting. Coba kita melakukan forecasting. Misalnya X sama dengan 10, Y-nya berapa? Silakan diketik di chatting. Y-nya berapa? X-nya 10. X10. Wah, ini cowok mulai cepet nih. Mas Aldo lebih cepat dari Mbak Priyanti. Jadi ini 16 ya, betul. Ini gampang lah ya. Sekarang kalau saya kasih 30, Y-nya berapa? 36. Wah, Mbak Priyanti yang lebih cepat. Oke, ini jadi ada proses training, dapetin model, kemudian kita bisa melakukan forecasting atau klasifikasi dari proses ini. Jadi ini yang namanya machine learning kayak gini. Nah, sekarang saya akan rubah datanya. Misal, datanya saya bikin kayak gini ya. Saya bikin datanya misalnya gini. Kalau suhunya 30 derajat Celcius, kelembabannya misalnya 40%, ini panas. Oke, ini cuaca ya. Kita lagi mainan cuaca nih sekarang.
Kalau misalnya suhunya 31 derajat Celcius, kita dapat ininya misalnya 35% panas lagi. Perhatiin, X-nya di sini ada dua X nih. Ada suhu, ada humidity. Kemudian hasilnya cuaca panas. Sekarang saya akan bikin lagi. Kalau ininya suhunya misalnya 26 lah, 24 derajat Celcius, di sini 80%, di sini hujan. Misalnya hujan. Oke, sekarang saya mau masukin. Saya bikin suhunya, saya prediksi suhu akan 23 derajat Celcius, dan ininya misalnya 85%. Pertanyaannya, Y-nya apa? Silakan ketik di chatting. Hujan. Mbak Priyanti lagi yang jago. Parah. Oke. Ngerti ya? Saya kebetulan nggak nanya A dan B-nya berapa di sini. Kalau gue juga tanya A dan B-nya, puyeng kepala lupa. Tapi ini adalah prosesnya kayak gini sih sebenarnya. Oke. Sekarang saya akan masukin lagi yang bentuknya tulisan. Misalnya, tulisannya gini ya, bisa AI keren banget. Banget. Hasilnya positif. Y-nya positif. Positif. Tif. Misalnya, saya bikin lagi ada kata-kata misalnya gini ya. Ada ada 100 korban meninggal. Oke, negatif. Kasih training dulu, kita kasih training. Kalau ada kalimat ada 100 korban meninggal, negatif. Saya sakit perut. Ini negatif. Nah, kalau ada kalimat misalnya kayak gini, kita semua akan sukses. Y-nya. Pertanyaan Y-nya apa? Positif. Pinter banget lu. Gampang ya. Jadi sebetulnya mesin learning itu seperti ini, dan kita bisa pakai intuisi kita buat menebak Y-nya seperti apa sih sebenarnya. Beres ya? Jadi kira-kira mesin learning kayak gini. Sekarang saya akan pakai orange buat melakukan ini semua. Yang penting kita harus punya intuisinya dulu sih. Kalau nggak susah lu ceritanya. Oke, sekarang saya akan pakai orange. Orange kalau dijalankan nanti tampilannya kira-kira gini. Kalau jalan pertama kali, awal seperti ini. Dan di orange ada example. Bisa diklik, kita bisa belajar dari example ini. Programnya adalah yang ini nih, yang lingkaran-lingkaran ini programnya dia. Oke, cuman nanti banyak yang suka protes ke saya soalnya. Bono, kok orange-nya beda sama yang di-download? Nah, di sini saya ada visualisasi, model, evaluasi, unsupervised, ada image analytic, textable, text mining, networks, geo, segala macam. Yang ini sampai unsupervised itu defaultnya orange. Jadi orange waktu diinstal pertama kali, data, visualisasi, model, evaluate, unsupervised ada. Cuman yang bawahnya, image analytic, textable, text mining, network segala macam nggak ada. Jadi caranya gimana? Cara nginstallnya, klik option, tambahin add-ons, klik add-ons. Jadi itu semua tadi ada image analytics, textable, text mining, segala macam itu adalah add-ons, dan kita tinggal contreng ini, nanti dia nginstall. Beres ya? Sekarang saya akan kasih mainan dikit lah. Kita mulai, kita langsung loncat aja ya. Ini saya punya dataset di sini banyak. Di sini ada, kita bisa ambil datanya pakai file, bisa file Excel. Jadi kita bisa file Excel, atau dia baca pakai CSV juga bisa. Tadi kan saya kasih lihat kita bisa download dari data jakarta.go.id bentuknya CSV dan sebagainya. Bisa juga dari Kaggle bentuknya CSV, bisa kita read sama Orange. Tapi harus dimodifikasi sedikit CSV-nya, terutama ininya sih. Ini kalau nggak saya kasih lihat lah cara modifnya sedikit. Masukin ke Ono Center ini. Jadi Anda datanya bisa file Excel biasa, masukin ke Orange. Mana dia data? Format data. Antara the data sama format data, lupa yang mana ya. Coba kita lihat. Ini dia. Oke, ini dia nih. Nah, ini kelihatan kagak ya? Ini. Nah. Ini kita harus tambahin di yang kalimat yang pertama. Di bagian line pertama kan ngasih tahu ini kolom apa. Terus kita tambahin pagar nih. Ada M kecil, D besar. M kecil S, ada C kecil,
pagar, I kecil pagar. Nah, I, M, D, M, S, I itu apa? Makhluk ini adalah ini nih. Jadi C adalah kelas atau klasifikasi. Terus kalau meta cuekin aja, ignore, wait, nggak usah dipakai. Jadi yang saya pakai biasanya C kecil kalau kita butuh. Saya kasih tahu bahwa ini adalah kelasnya. Kemudian tipe datanya bisa 4 tipe data ini, ada yang continuous, discrete, time, atau string. String itu kalimat teks itu string, beres ya. Jadi kita tambahin di sini nih di file Excel-nya. Jadi kita download CSV-nya dari datajakarta.go.id, kita tambahin kode, kita kasih kode. Mana yang data, mana yang kelasnya. Ini kelasnya, klasifikasinya di sini. Oke, contoh, kita akan kasih contoh sederhana dulu ya. Oh ini kalau nggak ini terlalu ribet kali ya. Remove dulu lah. Saya kasih contoh alah. Ini saya kasih contoh. Nah, ini iris table. Ini iris table, dia punya satu klasifikasi kategori. Iris itu bunga ya. Jadi kita bisa masuk ke sini, iris flower data mining. Ini ada 3 bunga, versicolor, setosa, virginica, ada 3. Ini kalau bahasa Indonesia barangkali bunga anggrek kali ya, mirip. Ya kira-kira bunganya kayak bunga anggrek. Tapi ada petal, ada sepal, dan dia ukur. Mereka ukur petal sepalnya berapa. Kalau petal sepalnya ini setosa, petal sepalnya ini versicolor, petal sepalnya ini virginica. Nah ini kita lihat ini ada sepal length, sepal width, petal width, dan ini ada klasifikasinya. Oke, datanya seperti apa? Coba kita lihat datanya. Datanya kita tarik ini data table, ini widget data table. Kita programmingnya cuma gini doang, sambungin. Terus kita lihat, oh datanya kayak gini. Kalau 5,1, ininya 3,5, ini satosa, kira-kira gitu. Ini bisa kita ke bawahin, nanti kita bisa lihat sih. Ini virginica, ini. Jadi ada klasifikasinya apa, ada fiturnya. Ini adalah proses supervised learning. Artinya klasifikasinya kita kasih tahu di awal bahwa kalau ukuran segini klasifikasinya apa. Nah, kalau kita kasih tahu klasifikasinya di awal, itu namanya supervised learning. Oke, beres ya. Nah, setelah kita dapat data seperti itu, coba kita analisa, kita cari modelnya. Cara cari modelnya tuh kayak gini. Biasanya cara kita adalah kita pengen ngetes dulu algoritma mana yang paling bagus sih buat lihat model dan sebagainya. Biasanya saya akan ngetes algoritmanya, jadi kita ambil widget test dan score, kita ambil modelnya, bisa pakai tree, bisa pakai random forest, bisa pakai apa segala macam, logistic regression. Tapi kalau ini klasifikasi biasanya karena ini discrete, klasifikasinya cuma ada 3 model, biasanya akan berhasil, bukan logistic regression akan berhasil, tapi kalau linear regression, ini ada linear regression nggak akan berhasil. Oke, coba kita lihat benar nggak. Kita masukin semua ke sana, kita pengen ngetes algoritma mana yang paling bagus. Caranya gini doang sih, sambungin aja. Terus data kita masukin nih, data kita masukin ke sini. Nah, dia akan ngitung ke limanya dihitung, dan kita bisa lihat di sini. Kelihatan linear regression tidak berhasil karena dia cuma ada 3 klasifikasi, dan logistic regression berhasil dari algoritma yang ada tree, random forest, naive Bayes, logistic regression. Yang paling bagus adalah tree. Kenapa nggak makan apa? Logistic regression yang paling bagus. Sorry, maaf. Beres ya. Nah, ini udah beres. Nah, nanti kita bisa milih sih. Jadi linear regression kita buang, remove, naive Bayes, remove. Tadi yang bagus logistic regression ya. Ini buang. Ini test score, buang. Oke. Nah, kita bisa nanti jadi data tinggal dikirim ke sini aja datanya, terus kita bisa melakukan klasifikasi. Nanti dari sini kita bisa visualisasi sih. Scatter plot aja ya. Tapi ini sebenarnya nggak perlu ini biasa. Ini agak keterlaluan sih. Nah, ini coefficient doang, coba. Ini nggak keluar sih sebenarnya. Tuh, nggak keluar. Kalau mau keluar, soalnya lebih enak kalau ini sebenarnya datanya Iris itu nggak terlalu cocok buat kayak ginian sih. Paling enak buat ini langsung. Nah, gini langsung kelihatan langsung. Nah, ini langsung kelihatan.
Dia kasih warna yang beda antara Iris setosa versi color sama versi indica, dia bedain dan kelihatan banget yang namanya versi color versi indica susah banget kita melakukan klasifikasinya. Ini secara mata aja kelihatan. Secara algoritma bakal susah juga sih nantinya. Nah, kalau mau ngelihat yang lain dari sudut lain kita bisa lihat petal width, kelihatan yang ini gampang, yang ini lebih susah, ada yang nyampur di sini dan kita bisa main-main di sini. Dari sisi mana kelihatan banget sih nanti bahwa yang merah dan hijau susah diklasifikasi. Nanti kalau kita praktekkan susah. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih lihat proses yang lebih menarik daripada ini. Saya remove all aja. Sekarang saya akan masuk ke waduh di jam segini aja ya. Parah. Saya masukin dataset ya. Sekarang saya ambil misalnya ini online retail. Ini adalah data pembelian. Oke, pembelian datanya kayak gini bentuknya. Ini ada invoice number, ini tanggal invoice-nya. Ada tanggal berapa, ada negaranya mana, kemudian ada kelihatan. Si ini beli tea light holder, terus yang lain enggak. Si ini tanggal sekian belinya mug, beli Feldcraft. Kemudian si ini beli tea light holder sama mug. Ini beli ini, beli ini. Jadi ini data pembelian di kasir sih, kasir sebuah toko. Kan cuman gitu doang, tanggal sekian si ini beli apa. Tanggal ininya bisa dihilangin juga sih. Si ininya bisa dihilangin. Pada cuman bisa dikasih lihat ini ada time series tanggal jam sekian yang dibeli apa. Beres ya. Nah, sekarang yang kita pengen tahu dari data ini adalah orang beli ini akan beli apa. Jadi tadi ya asosiasi. Kalau orang beli ini dia akan beli apa juga. Nah, caranya nggak susah sih, jujur nggak susah. Jadi caranya kita akan transpose dulu nih, datanya akan saya puter. Jadi kalau kita buang, remove, saya rubah nih. Jadi datanya berubah jadi kayak gini. Jadi si siapa namanya ini adalah fiturnya. Ini ada mug, ada card holder, ada frame, ada purse, ada cake stand, ada candle holder segala macam. Ini apa? Tanggal sekian ada dua dibeli sama si ini. Tanggal sekian apa? Kelihatan. Oke, jadi dibalik. Jadi kita pengen lihat ini akan nempel ke siapa. Jadi caranya ngelihat fitur adalah kita lihat yang jumlahnya hampir sama. Jadi si ini sama si ini belinya apa segala macam. Jadi yang kita lihat jarak sih sebenarnya. Jarak antar fiturnya. Mana yang paling dekat jaraknya. Dari ini ya, dari bon-bon ini yang kira-kira sama dikelompok-kelompokin. Jadi saya akan mencari jarak. Caranya, jadi ini adalah unsupervised learning ya. Yang tadi supervised learning, kita unsupervised learning nih sekarang. Oke. Nah, caranya adalah saya masuk ke unsupervised, saya hitung jarak. Oke. Ini masukin ke jarak, udah. Jaraknya diukur. Nah, sekarang kita lihat pengelompokan klasternya seperti apa. Ini visualisasi nih ya. Yang ujung adalah visualisasi. Ini mata-matanya, proses mata-mata baca data, kemudian ditranspose, kemudian dihitung jaraknya, kita visualisasi hasilnya seperti ini. Oke. Max depth-nya bisa kita rubah sih sebenarnya. 6, 7, 8, 9, 10 segala macam. Ininya juga bisa kita rubah nih algoritmanya. Word, ini kelihatan pengelompokannya. Ini ada satu kelompok. Yang beli cake stand, scarf ini satu kelompok. Kalau yang beli ini satu kelompok lagi. Ini satu kelompok lagi. Konsekuensinya apa? Kalau kita bikin di toko, berarti ini satu kita taruh di kelompok yang sama. Makhluk ini kalau bisa deket-deketan nih. Yang ini kalau bisa deket-deketan semua. Yang ini kalau bisa deket-deketan. Ini hasil analisa di kasir. Beres ya. Dari analisa kasir nanti kita akan ngerubah cara kita naruh barang di rak. Gitu. Jadi naruh barang di rak nggak sembarangan juga sih sebenarnya harusnya. Harusnya kita lihat dari sininya. Kita bisa ngelihat pengelompokannya seperti apa. Beres ya? Nah, sekarang ini satu hal. Sekarang kita masukin yang lucu-lucu lagi. Oke, ini saya buang. Transpose. Ini saya buang lagi. Ini saya buang. Remove. Remove. Oke, sekarang saya akan main dataset. Misalnya orang beli mobil. Ini car evaluation adalah orang beli mobil. Sorry. Nih car evaluation orang beli mobil. Datanya seperti apa? Datanya kira-kira kayak gini. Nih, kita lihat datanya ya. Datanya cuma kayak gini. An ACC nggak jadi beli. Kalau yang ACC jadi beli, ini harga.
sangat tinggi, biaya maintenance saya tinggi. Ini jumlah pintu 2, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 atau lebih dan sebagainya. Jumlah orangnya, lugboot adalah lug to luggage tenaon bahasa Indonesianya, koper. Ada yang bagasi, sorry maaf. Bagasinya besar, kecil, sedang dan sebagainya. Kemudian safety. Jadi datanya cuma seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara orang bule milih, ngambil keputusan buat beli mobil ini? Jadi caranya cuma gini doang sih sebenarnya. Sebenarnya tadi prosesnya kita harus pakai ini dulu ya, harusnya kita evaluasi. Pakai test score, kita evaluasi, nanti kita ambil model yang paling bagus. Cuman modelnya udah pasti Tri sih. Saya sambungin ke Tri, oke. Nah, sekarang saya pengen visualisasi proses pengambilan putusannya. Kalau orang Indonesia sih jelas lah, kalau beli barang yang dilihat harga, murah beli, mahal lempar jauh-jauh, tinggalin jauh-jauh. Kalau orang bule kayak gimana? Harga bukan. Kita lihat hasilnya. Oke, levelnya 2 dulu. Nih, kelihatan. Jadi orang bule yang pertama kali lihat bukan harga ternyata. Jumlah orangnya kayak gimana. Kalau 2 kagak dibeli itu mobil. Kalau 4 atau lebih dibeli. Yang putusan kedua adalah safety. Kelihatan, kalau saya naikin levelnya, kelihatan dia. Kalau safety-nya low nggak dibeli, kalau medium high dibeli. Sekarang kita lihat lagi yang selanjutnya. Yang dilihat apa? Harga. Jadi urutannya orang, safety, harga. Terus maintenance. Jadi kelihatan proses cara berpikirnya gimana untuk ngambil suatu keputusan. Beres ya? Ini mobil. Sekarang kita lihat lagi. Sorry nih, mudah-mudahan saya nggak terlalu kecepatan banget. Soalnya waktu saya tinggal 7 menit dan saya harus pindah ke ruang lain. Parah dah. Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada, aman kan? Aman. Ya, lanjut. Saya ganti datanya sih sekarang. Saya akan ganti sama ini, Titanic. Titanic adalah kapalmu tenggelam. Datanya seperti apa? Kita coba lihat di Titanic, datanya kayak gini nih. Ada survive artinya hidup, status first, kalau kita lihat statusnya bisa first, second, third, sama crew. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama crew, itu statusnya dia. Umurnya ada yang dewasa, ada yang anak-anak, ada yang laki perempuan. Gitu ya. Jadi nama, alamat segala macam dibuang semua supaya nggak ada privacy, tidak dibabat di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya dari Tri. Ini kita lihat bagaimana caranya malaikat maut mencabut nyawa. Prosesnya seperti apa? Oke. Proses pengambilan putusannya gimana? Coba kita lihat, ini Bapak lewat enak banget. Ini saya turunin lagi. Oke. Kelihatan di sebuah kapal Titanic yang tenggelam, pertama-tama kali yang dilihat adalah Anda laki atau perempuan. Kalau Anda perempuan, 73% kemungkinan Anda akan hidup. Kalau Anda laki-laki, hanya 21% dari laki-laki akan hidup. Sisanya mati, dicabut nyawanya. Jadi gitu doang sih. Kelihatan, datanya kan kayak gitu banget ya. Kelihatan langsung dari datanya bahwa yang dilihat pertama kali adalah perempuan, lu hidup, laki, mati aja lu. Oke, kita naikin lagi. Lanjutin. Nah, ini kelihatan kalau di perempuan tadi yang dilihat nanti selanjutnya adalah kelasnya. Anda kelas 1, 2, 3 atau kelas 3. Kalau Anda kelas 1, 2 atau kru, kemungkinan hidup. Tapi lu perempuan kelas 3, mati. Gitu. Jadi ini sangat sangat sadis sih sebenarnya. Jadi perempuan hidup tapi kelas 3 mati. Nah, kalau laki-laki beda. Kalau Anda dewasa mati, kalau anak-anak hidup. Beda, bukan kelas. Laki nggak dilihat kelas. Yang dilihat dewasa anak. Oke. Nah, kita naikin levelnya lagi. Nah, di sini bisa lihat di perempuan yang kelas 3 dewasa sama anak-anak setengah-setengah lah bakal hidupnya. Cuman kalau yang di kelas kru kelas 1, kelas 2 kelihatan bahwa yang kelas 1 kemungkinan besar hidup, yang kelas 2 ada yang lebih lebih bisa mati lah kira-kira. Nah, di sini kalau dari sisi laki-laki ya, laki-laki dewasa mati ya. Kalau anak-anak kelas 1 kelas 2 hidup 100%, hidup semua. Beda sama anak perempuan ya, sebagian ada yang mati juga anak perempuannya. Tapi kalau laki-laki hidup semua. Ini kelihatan proses pengambilan putusan dari eh malaikat maut. Oke, sekarang saya ganti ini saya buang semuanya, remove all, saya ganti program lagi, saya akan analisa gambar. Jadi saya import image, saya lihat gambar apa aja. Ini ada
20, ini ada 20 nih kalau nggak salah. Ya 20 gambar domestic animal. Gambarnya adalah seperti ini. Ada sapi, ada ini segala macam. Nah, pertanyaannya datanya seperti apa? Datanya kayak gini banget sih. Datanya gombal banget kalau tahu. Datanya seperti ini. Ada nama file, size kilobyte, kemudian ada pixel. Oke. Tujuan kita adalah kita pengen mengelompokkan data ini. Data ini kira-kira kayak kalau kita dapetin mikroskop virus, kita harus mengelompokkan ini COVID bukan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini sama sih prosesnya kayak gitu. Kita harus mengelompokkan. Ini ayam, keluarga ayam, burung-burungan atau keluarga kaki empat, kira-kira kayak gitu. Nah, cuma datanya kayak gitu banget kan. Nah, kita harus bisa ngekstrak fiturnya. Cara ngekstrak fiturnya gimana? Kita masuk ke image analysis, di sini ada image embedding. Nah, dia masukkan ke Google Inception V3 buat dapetin regresi tadi, linear tadi, pakai Google Inception V3. Ini kalau kita lihat makhluknya seperti apa, Google Inception V3. Maksudnya makhluknya adalah neural network seperti ini, yang layernya banyak banget. Nah, kita masukin datanya ke sini, nanti kita dapetin fiturnya seperti apa. Kita akan coba kirim datanya ke Google Inception V3. Oke. Ini tutup aja. Ini kita kirim. Oke. Ini kirim ke internet, dibalikin lagi sama Google, udah. Nah, sekarang kita lihat datanya seperti apa sekarang. Tolong diingat ya, data awal kayak gini ya. Data awal kayak gini. Sekarang setelah dari internet, ibaratnya gini lah, kita pengen cari kakinya ada berapa sih, sayapnya ada berapa segala macam. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah fiturnya dia. Nah, dalam proses pengelompokan kita akan ngitung fitur yang sama akan dikelompokkan jadi satu. Yang deket lah. Jadi misalnya, oh ini kakinya sama-sama 4, jadiin satu. Oh ini. Jadi caranya dia ngitung distance sih sebenarnya. Jadi kita masuk lagi unsupervised learning. Jadi kita ngitung distance di sini. Distance, dan dari distance ini kita bisa melakukan clustering, pengelompokan. Supaya lebih asik, saya akan visualisasinya, sini. Saya akan image viewer lagi. Jadi prosesnya machine learning dan sebagainya sih sebenarnya cuman ini sensor, kemudian ada klasifikasi, modeling, kemudian visualisasi. Oke, ini hasilnya. Coba ini hasilnya lagi. Oke. Mana tadi teh? Sorry. Nih, oke. Ini saya geser dikit biar lebih. Nah, coba kita lihat. Ini hasilnya ya. Coba lihat. Duck sama goose. Mirip kan? Coba ini 3. Mirip. Ini mirip. Ini keluarga ayam-ayaman. Coba lihat yang di sini. Ini sapi. Ini oh ini bukan sapi tapi kakinya 4. Ini kaki 4. Oke. Yang ini warna coklat kaki 4. Ini sama kuda mirip, ini sama kuda mirip. Ini kuda-kudaan, ini sapi-sapian, ini sapi juga, ini keluarga sapi nih, keluarga sapi semua, ini keluarga kuda. Yang ini keluarga burung, ini keluarga burung. Oh, ini ada satu yang salah dia. Karena bentuknya sama-sama lucunya kali ya, ini lucu dijadiin satu, dia bego nih, dog ini salah. Harusnya dog sama cat lah. Ini cat rabbit sama dog jadi satu nih, salah dia. Ya udah, satu salah. Tapi yang lain benar. Jadi kira-kira prosesnya kayak gini aja. Oke, beres ya? Aman? Oke. Waktu udah jam 8 saya harus pindah. Jadi kalau ada apa-apa, terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa silahkan kirim email ke ono.indo.net.id. Juga bisa main di Twitter lah. Itu Ono W Purbo Twitter saya. Oke. Terima kasih banyak. Kalau pengen kopi perpustakaan saya juga silahkan. Saya tutup sampai sekian dulu dan kita akan mudah-mudahan Anda sukses dengan training yang di Bisa AI nanti. Oke, terima kasih, thank you. Saya pindah room.